Ya, berikutnya ke Pak Dr. Delmus ya. Nah, ini saya harus menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tajam karena beliau bisa dikatakan salah satu tokoh yang aktif dalam gerakan-gerakan lintas agama di Sulawesi Utara. Nah, saya ingin kembali ke terkait soal survei Setara Institute tadi, Pak Delmus ya. Manado urutan 2, kemudian Tomohon urutan 5. Saya ingat ada salah satu konsep yang pernah dikatakan oleh seorang sarjana, dia mengatakan begini. Jadi toleransi itu ada toleransi aktif, ada toleransi pasif, ya. Kalau toleransi pasif hanya sekedar orang Manado bilang jangan baku ganggu, ya. Tapi toleransi aktif melampaui itu, tidak sekedar saling baku ganggu, tetapi bagaimana membangun komunikasi satu sama lain dan juga melakukan kerjasama untuk kerja-kerja kemanusiaan. Nah, sebagai salah satu warga Manado yang sudah lama tinggal dan berdiam di Manado ya, sejak tahun 99 Pak Delmus ya. Nah, kira-kira pengalaman Pak Delmus, toleransi yang ada di Manado ini ya dengan menggunakan tipologi tadi, apakah masuk dalam kategori toleransi pasif atau toleransi aktif? Ya, saya kira Manado masih dalam toleransi aktif ya. Kita bisa melihat banyak hal tadi yang disampaikan oleh Prof tadi tentang keadilan politik. Jadi di Manado misalnya Prof, penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU itu selalu komposisinya lintas agama. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan politik, orang tidak lagi menggunakan sentimen agama untuk masuk memperbesar masalah-masalah penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya di komposisi Bawaslu, kita juga tahu di sini Partai Islam itu malah mendukung calon wali kota Kristen gitu loh. Jadi secara persoalan-persoalan di daerah lain itu tidak ada di sini. Begitu juga tokoh Muslim Sulawesi Utara, Manado itu adalah pendukung gubernur yang beragama Kristen. Dan ini menunjukkan bahwa aktif secara toleransi yang aktif itu, tapi bukan hanya di persoalan politik, tapi juga persoalan ekonomi. Kita tahu di sini nasabah perbankan Islam itu juga dari umat Kristen di Manado, karena orang tidak melihat simbol-simbolnya, tapi manfaat perbankan Islam untuk nasabah yang lintas agama itu. Masih banyak di budaya juga, misalnya kita sering di komplek-komplek perumahan yang berbeda agama, itu ada budaya mafalus misalnya, arisan di lingkungan tempat tinggal, atau kalau ada orang yang duka meninggal dunia itu tanpa memperhatikan agamanya, itu semua bersama-sama ikut berduka dan mendoakan yang meninggal. Masih banyak lagi contoh-contoh, termasuk kalau IN Manado, kita dengan Pak Tafani moderator ini juga ada membina forum mahasiswa lintas agama. Mahasiswa IN itu tinggal di seminari selama 1 minggu, mahasiswa Islam bisa mempertanyakan hal-hal yang mereka anggap penting dari teman-teman mahasiswa Katolik, sebaliknya juga bisa. Mahasiswa Katolik mempertanyakan tentang Islam ini bagaimana, sehingga dengan hubungan yang aktif tadi itu sangat terjaga kerukunan atau yang tadi kita sebut dengan toleransi yang aktif. Masih banyak contoh-contoh lain yang saya bisa ungkapkan. Tapi sedikit Pak, sebelum saya beralih ke Prof. Pasdar, kira-kira apa yang menjadi potensi-potensi konflik ya sebagai warga Manado? Yang kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menciptakan chaos di masyarakat. Apa yang perlu diantisipasi ke depan? Sebagai informasi Prof, Manado juga pernah konflik 60-an. Dan setelah itu hal yang paling penting dilakukan di Indonesia maupun di Manado yang sudah dilakukan itu adalah membentuk filosofi daerah yang nasionalis. Artinya Manado mengatakan daerah ini adalah daerah, katakanlah Gubernur Sulawesi Utara pertama merespon konflik yang tahun 1960-an itu dengan menciptakan filosofi daerah Sito Tumau Timauto. Manusia itu adalah manusia yang menghidupkan orang lain, bukan membunuh orang lain. Nah, karena itu tidak melihat agama situ, tidak ada filosofi daerah yang sektarian. Dan di daerah lain kita tahu filosofi daerahnya sektarian, mengekskludkan kelompok agama lain. Nah, ini yang paling penting. Kita di Indonesia harus memperkuat
filosofi Pancasila. Pancasila itu tidak boleh diotak-atik, itu menyatukan kita. Jadi belajar dari konflik itu yang pertama filosofi daerah yang sekarang itu orang semua bersaudara, orang semua ciptaan Tuhan, bagian dari filosofi daerah yang sangat plural. Yang kedua adalah melibatkan tokoh-tokoh agama. Pemerintah daerah itu membentuk BKSAUA itu jauh sebelum FKUB dibentuk oleh pemerintah, dan itu merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dengan melibatkan tokoh agama. Jangan sebagai terlambat memadam kebakaran, tapi memang dari awal setelah merespon konflik sebelumnya itu dengan bentuk BKSUA yang kemudian dalam banyak hal pemerintah daerah di Sulawesi Utara itu melibatkan tokoh agama, termasuk dalam COVID kemarin itu bantuan-bantuan sosial kan lewat tokoh-tokoh agama. Sehingga agama ini merasa dekat hubungan dengan pemerintah. Nah, kalau kita balik lagi masih kuat ya, artinya secara politik konflik itu kan bisa saja oleh peran pemerintah daerah. Misalnya di Indonesia waktu masa Orde Baru jilbab dilarang. Setelah pemerintahan reformasi jilbab diwajibkan. Nah, padahal seharusnya tidak begitu kan. Seharusnya pemerintah ya di sekolah umum itu ya mau berjilbab silakan, mau yang tidak berjilbab silakan. Jangan sampai malah pemerintah pusat atau pemerintah daerah membuat hal-hal yang mewajibkan atau melarang. Nah, ini dua hal yang secara politik tidak bagus. Nah, kita bersyukur saya melihat pemerintah daerah masih melibatkan tokoh agama, lintas agama dalam bagian kita. Memang kalau kita bicara apa yang kita khawatirkan, yang pertama adalah gerakan transnasional atau gerakan politik lokal. Gerakan transnasional kita semua tahu bagaimana ideologi-ideologi dari luar yang kemudian ingin merombak sesuatu yang sudah mapan, ataupun ideologi lokal politik yang menghaskan daerah itu tidak lagi nasionalis. Kan muncul kelompok-kelompok lokal yang terkesan mengekskludkan orang lainnya. Itu yang kita khawatir, saya kira. Saya kira itu yang perlu kita khawatir. Oke. Terima kasih Pak Delmus, nanti kita akan lanjut.